Veni Creator Spiritus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersama rohmu. Para romo, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat sore. Terima kasih untuk kehadiran bersama-sama untuk memberkati rumah yang sudah jadi, dan mohon berkat lagi untuk pengerjaan aula dan tata aula. Mudah-mudahan menjadi bisa dipelihara dengan baik dan dimanfaatkan. Mudah-mudahan pengerjaan juga Bengkel ini dibangun oleh Pastor Dorus SSCC di atas lahan milik SSCC dan sekarang menjadi milik Keuskupan Pangkal Pinang. Dibangun dengan biaya 10 juta mulai rusak dan kita akan merenovasi menjadi Domus Paces. Ternyata kayu-kayu sudah pada lapuk. Jikalau telat membongkar dan memperbaiki akan roboh. Sangat bahaya jikalau menimpa orang yang ada di bawahnya. Proses pembongkaran atap sudah selesai 4 hari. Tinggal beberapa keping. Kayu selesai diturunkan semuanya. Proses pembongkaran asbes sudah selesai. Dilanjutkan pembongkaran kayu sudah selesai. Sekarang proses pembongkaran dinding-dinding kamar. 3 kamar kita bongkar, atapnya kayu dan asbes dibongkar, diganti konstruksi baja. Penurunan asbes kayu sudah selesai, pembobokan kamar-kamar di samping sudah selesai. Proses pembobokan gunungan ini, tedeng layar. Setelah itu proses pengecoran di atas slop luas 14 kali 20 meter. Di samping akan dipasang cakar ayam untuk dudukan konstruksi baja. Ini sudah selesai dibongkar. Ini kamar-kamar yang dibongkar itu adalah kamar tambahan tempelan ketika ada karyawan masuk. Nah, bangunan ini adalah peninggalan zaman Belanda, kita pertahankan. Kemudian bongkarannya ini kita masukkan ke dalam untuk diuruk. Agenda tukang hari ini adalah menaikkan ring besi, pasang mal untuk kemudian dicor. Besi yang dipakai adalah 10 mili, sedangkan cincinnya itu 8 mili. Pemasangan besi stek sudah selesai. Sekarang tahap penyelesaian backcasting. Sisi selatan dan utara sudah selesai. Sisi timur kurang sedikit. Sisi barat sudah selesai. Jika di syuting dari dalam seperti ini keseluruhan proses pengecoran ring balok, tahap terakhir pengecoran sisi selatan, semua sisi sudah selesai. Pengecoran selesai. Pemasangan dinding sisi timur yang Pastor tunjuk ini sudah selesai. Ini juga sudah selesai. Tukang sedang mengecor kolom cakar ayam. Pemasangan batu bata gunungan sebelah timur. Pengecoran ring balok atas sudah selesai. Ini menaikkan batu bata gunungan sisi barat. Update pembangunan aula di Puri Sadana ini sudah dicor ya. Gunungan ini yang saya tunjuk ini sudah dicor kemarin. Fokus plester akan di bagian dalam. Setelah selesai pemlesteran,
Ini tiang ini akan dibongkar. Setelah pembongkaran nanti akan ada pengurukan bagian dalam. Tukang mulai plester dinding bagian dalam ya. Tingginya 6 meter. Gunungan sudah selesai semua dicor dan pasang batu bata. Selanjutnya akan dipasang konstruksi baja, menunggu cor-coran itu kering lebih kurang 3 minggu. Penampakan dari sisi selatan, dinding sudah selesai naik. Penampakan dari sisi timur, penampakan dari sisi utara sudah selesai dinaikkan batanya. Sisi barat bagian dalam gunungan sudah selesai, bagian timur dalam sudah selesai. Sekarang sedang proses bagian luar gunungan sisi timur. Kerangka pemasang konstruksi baja untuk atap sudah mulai datang. Konstruksi baja sudah mulai naik. Kren dengan panjang 25 meter masuk mengangkat baja itu yang pastor tunjuk ini. Ini diambil dari sisi utara, proses pemasangan konstruksi baja, proses pemasangan alderon, pemasangan atap nyaris selesai. Proses pemasangan atap alderon sudah selesai. Sekarang sedang finishing jendela, pintu, dan lain sebagainya. Finishing jendela sudah berjalan 3 jendela selesai. Besok finishing jendela yang ini. Selanjutnya akan ada penimbunan di dalam, dinaikkan level elevasinya di sini. Lebih kurang dari dasar ini sampai ke sini 1 meter. Ini saya ambil dari sisi selatan bangunannya. Ini dari sisi timur. Openingan sudah selesai, tinggal bawah dengan atas. Itu udah selesai, perapian nanti terakhir atas dan bawah. Tiang yang ada di tengah sudah dibongkar, nampak bangunan ini semakin luas. Tukang BC akan membuat elevasi area ini setinggi ini. Itu masih mendongkel. BC sedang mengeruk tanah bagian atas untuk persiapan pemasangan konblok di samping rumah Tuhan ini. Dari ujung sini sampai sana akan dipasang konblok. Jikalau mahoni ini tidak dipotong, maka akarnya akan mengangkat konblok. Pemasangan talut sepanjang 20 meter selesai dalam 2 hari. Proses pengurukan bagian dalam itu diperkirakan memerlukan waktu 3 hari. Proses penimbunan tanah puru sudah selesai. Selanjutnya akan dipasang wire mesh dan cor. Proses penimbunan dengan pasir. Setelah itu pasang wire mesh, baru pengecoran. Proses pemasangan wire mesh ready mix untuk pengecoran rumah Tuhan. Luas bangunan 14x20, ketebalan 10. Pengecoran sudah selesai. Pengecoran sedang berlangsung di sisi timur. Proses pengecoran rabat depan menggunakan ready mix. Proses pengecoran di area altar. Pemasangan kerangka atap plafon Sunda selesai. Tinggal pemasangan plafon. Proses pengecoran nyaris selesai. Tinggal beberapa meter lagi. Proses pengecoran rabat untuk rumah Tuhan dari sisi timur. Proses pasang granit, proses pasang plafon, proses pengecatan, proses pembuatan talut, proses pemasangan paving. Paving selesai.
Pintu dan jendela aluminium dari Jakarta tiba hari ini. Pintu ini diangkat oleh orang 1, 2, 3, 7, 8 orang. Gila, semua udah selesai. Pintu 2 udah selesai. Proses pemasangan meteran. Jembatan depan teras sudah dipasang. Sedangkan ini jembatan untuk menutup saluran air. Proses pemasangan jembatan besi untuk saluran air ini menuju ke bangunan ini. Ini jembatan dari arah pintu masuk jalan utama. Air dari langit tercurah untuk semua makhluk hidup yang baik dan yang jahat pada saat putra-putri altar, para imam, dan uskup menuju aula. Seorang pertapa bernama Santo Yohanes dari Salib mengatakan bahwa segala-galanya adalah kosong dan Allah adalah segala-galanya. Perenungannya itu merujuk pada pengalaman perjumpaan murid pertama dengan Tuhan Yesus. Ketika murid-murid itu bertemu dengan Tuhan Yesus di pantai, mereka meninggalkan perahu, ikan, sanak saudara, dan mengikuti Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Banyak orang mencari harta, tahta, kedudukan, dan ketenaran. Proses renovasi bangunan ini bisa selesai semata-mata karena rahmat Tuhan dan bukan karena usaha manusia atau panitia. Berdasarkan catatan saya, 80% donatur berasal dari non-Katolik, Konghucu, Kristen, Buddha, Muslim. Bahkan umat Katolik hanya 20%. Saya berharap bahwa bangunan ini bisa dipergunakan oleh semakin banyak orang, tidak hanya umat Katolik. Proses renovasi bengkel menjadi aula sudah selesai. Partisipasi dalam proses pembangunan ini banyak dari rekan-rekan beragama non-Katolik, Konghucu, Buddha, Kristen, Muslim. Semoga tempat ini bisa dipergunakan oleh semua orang dan membawa kebahagiaan bagi semua orang.